Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami Anda semua dalam kondisi yang baik. Ya, pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Dan sebelum merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji, hormat, dan syukur dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga membutuhkan dan memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Mari berfirman, nyatakan kebenaran-Mu, dan urapi kami semua. Sehingga setiap pesan firman-Mu boleh kami tangkap, bahkan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Yeremia 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ternyata di balik berseru, itu ada rahasia yang luar biasa. Yang pertama, berserulah kepadaku, kepada Tuhan. Ini perintah. Tuhan justru meminta supaya kita jangan berseru kepada yang lain. Jangan berseru kepada kuasa yang lain. Berserulah kepada Tuhan. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, janji Tuhan adalah, maka aku akan menjawab engkau. Setiap seruan kita akan dijawab oleh Tuhan. Nah, berseru itu gimana pertanyaannya? Berseru itu ibaratnya seperti saudara misalnya di tengah lapangan. Ya, saya pernah lihat seorang pelatih sepak bola. Ya, anak buahnya berlatih atau bermain bola di tengah lapangan. Dia memberikan instruksi sambil apa? Berseru-seru, woi, ke kanan, woi, ke kiri gitu ya. Jadi berseru bukan harusnya itu ke kanan, itu ke kiri. Kok di situ sih? Nah, itu nggak berseru, nah. Itu ngobrol, itu ngomong. Berseru pasti dengan suara keras dan nadanya seringkali ada yang tinggi. Nah, kalau berseru kepada Tuhan berarti bisa dua pengertian. Pengertian pertama memang yang sama seperti itu. Jadi dengan bersuara keras. Tetapi nggak cukup. Ya, yang terpenting yang kedua adalah berseru dengan sepenuh hati. Jadi suara hati kita yang keras. Iman kita yang kuat. Ya, berseru dengan kuat. Tuhan tolong. Tidak selalu suaranya keras sekali. Tidak. Tetapi penekanan dari hati kita. Saat bergumul, saya punya masalah. Berserulah, maka Tuhan akan menjawab engkau. Mazmur 118 ayat 5 dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara pernah mengalami kesesakan? Saya pernah dalam perjalanan suatu kali pulang pelayanan dari Purworejo. Ya, saya dengan beberapa teman, mungkin ada yang menyaksikan tayangan ini, kita naik bus bareng-bareng. Bisnya itu penuh. Bisnya itu sebenarnya bis AC. Tapi AC-nya mati. Bisa dibayangkan betapa sumpeknya. Ya, bisnya ini bis AC, tetapi mati AC-nya, jendelanya nggak ada yang bisa dibuka. Cuman pintu, kaca dekat pintu saja. Wah, padahal penumpangnya penuh. Saudara, saya rasanya mau pingsan, saudara. Sampai terminal, waktu itu masih terminal Umbul Harjo di Jogja ya. Sampai di Jogja itu leganya luar biasa ketika turun dari bis, dapat udara segar. Saudara dikasih Tuhan. Jadi dikatakan ketika engkau berseru dalam kesesakanmu, Tuhan akan menjawab engkau dengan memberi kelegaan, dilepaskan dari segala yang menghimpit, dilepaskan dari segala beban yang menindih. Itu yang Tuhan janjikan. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21 dikatakan, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau engkau merasa hidupmu, waduh ini berat, terlalu sukar, terlalu mengerikan, ya, terlalu sulit, apa yang kuhadapi, berserulah kepada Tuhan. Tuhan janjikan, engkau akan diselamatkan. Jadi ketika engkau merasa tidak ada yang bisa menolong, ada Tuhan yang bisa menolong kita. Jangan putus asa. Kembali ke Yeremia 33 ayat 3 dikatakan tadi. Dan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, bukan kecil. Dan yang tidak terpahami. Kamu mungkin gak ngerti, otak kita gak bisa nangkep. Artinya terbatas cara tangkap kita. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, kita nggak ngerti sebelumnya. Tetapi ketika kita berseru, Tuhan mengungkapkan, Tuhan menyatakan itu. Saat aku dalam menemui jalan buntu ketika menghadapi masalah, rasanya nggak ada jalan keluar, mentok. Saudara berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang kamu nggak pahami. Seakan-akan berhenti sampai di situ. Oh no, di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu.
Dia sanggup membuka jalan yang baru. Makanya dia master of breakthrough. Ada terobosan bisa terjadi. Karena Tuhan, dia maha kuasa. Jemaat dikasih Tuhan, mari apapun pergumulan, berserulah kepada Tuhan. Bagaimana berseru itu? Saudara datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Engkau berseru, Tuhan tolong aku. Saudara masuk kamar, tutup pintu, berseru, Tuhan tolong aku. Dengan segenap hati engkau berseru. Maka Tuhan akan menjawab, memberi kelegaan. Bahkan dijanjikan, engkau akan diberikan, Tuhan akan menyingkapkan kepadamu, memberi ketahukan kepadamu perkara-perkara yang besar. Hal-hal yang engkau nggak pahami. Kadang kita nggak ngerti kenapa diizinkan masalah ini terjadi. Kalau engkau berseru, dekat dengan Tuhan. Berseru dan akhirnya engkau mendengarkan suaranya. Ya, ingat, dia menjawab saat engkau berseru. Bagaimana kita tahu dia menjawab? Pasang telinga hatimu. Telinga jasmani kadang nggak dengar, tapi ada Roh Kudus yang membimbing kita. Sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan, bisikan Tuhan itu. Jawaban Tuhan dari apa yang kita serukan kepadanya. Tuhan janjikan, bukan hanya diselamatkan, bukan hanya diberi kelegaan, bahkan Tuhan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang kita tidak tahu. Makanya orang-orang yang suka berseru kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, seringkali kita menangkap pesan-pesan atau mungkin nubuatan-nubuatan, pewahyuan-pewahyuan yang orang lain mungkin belum tahu. Saudara, kita bisa diberitahu oleh Tuhan hal-hal yang akan terjadi. Luar biasa sekali. Karena itu mari berserulah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami belajar Tuhan. Bagaimana kami harus berseru hanya kepada Tuhan. Bukan kepada ilah yang lain. Bukan kepada kuasa yang lain. Bukan kepada orang lain. Tapi kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberi kelegaan. Engkau menjawab kami. Bahkan Engkau menyelamatkan kami. Dan memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami serahkan hidup kami, Tuhan pimpin dan sertai. Jauhkan mara bahaya, virus, corona, dan penyakit lainnya. Bahkan juga Tuhan menyertai, memberkati apa yang kami kerjakan hari ini. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.